Saya ambil argumentasi ilmiahnya dulu. Di Islam itu tidak ada satupun aktivitas kecuali ada dasar pengetahuannya. Apalagi ibadah. Dasar itu yang kita kenal dengan dalil namanya. Ya, untuk alasan argumentatifnya. Oke, sekarang sholat dimulai dengan takbir. Tahu dari mana dibuka dengan takbir? Seperti apa takbirnya? Itu kita bisa lacak. Satu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari. Nomor hadis 753. Dikuatkan di hadis Muslim nomor hadis 390. Yang mendapat pengajaran dari Nabi, ini ada dua orang, ini sahabatnya Abu Hurairah namanya. Kemudian yang kedua ada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar. Yang mengalami pendidikan dari nabinya namanya Khalad bin Rafi Az-Zurayqi. Khalad bin Rafi'. Saya ingin tekankan begini, begitu sempurnanya di Islam, ibadah aja ada dasarnya gitu. Dan itu bisa dilacak, dan tokohnya ada. Ini si fulan namanya. Kalau kita cari ketemu itu. Lahirnya kapan, wafatnya kapan, hidupnya bagaimana, itu di Islam demikian. Karena itu yang menjadikan salah satu bukti kebenaran Islam sebagai agama, yang benar di sisi Allah, semua apa yang dikerjakan punya dasar yang tersambung kepada Nabi dan Tuhannya. Jelas ya? Ini menunjukkan Islam itu bukan karya manusia. Tapi betul-betul bimbingan kehidupan yang langsung Allah turunkan pada Rasulullah SAW. Secara singkat, Khalid ini masuk Islam. Kemudian ingin menunaikan sholat. Tapi baru masuk Islam. Belum belajar sholat dengan baik. Dan begitu Nabi memuliakannya. Ingat ya, seorang bahkan yang masuk Islam itu nilainya tinggi di hadapan Rasulullah. Ya, itu berapa tingginya Islam memberikan apresiasi pada setiap kebaikan yang didapatkan. Termasuk pelaku maksiat, jangan salah. Orang berbuat maksiat itu Allah berikan kesempatan yang ditunggu sampai tobat di akhir hayatnya. Makanya saya itu tidak senang mencaci orang salah. Saya paling tidak suka, ya. Misalnya mencela orang salah itu saya kurang suka. Yang salah itu diperbaiki, bukan dicela. Minimal kita doakan supaya dia kembali. Itu adabnya dalam Islam. Kenapa? Karena ketika orang maksiat ini dia bertobat, itu naik statusnya menjadi hamba yang dicintai Allah. Dan tidak mudah loh melepaskan diri dari maksiat. Ada orang mabuk, jadi kebiasaan, pengen menghilangkan mabuknya, itu nggak mudah. Ketika dia lepas dari sifat mabuknya, itu dihargai tinggi oleh Allah. Perjuangannya itu diapresiasi. Sampai turun ayat, Quran surah kedua, ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang taubat. Karena untuk taubat itu butuh perjuangan. Bebas dari riba itu nggak mudah, butuh perjuangan. Ya, orang yang mabuk ingin bebas dari mabuknya butuh perjuangan. Perempuan yang ingin berjilbab butuh perjuangan. Jadi ketika mengenakan itu belum terbiasa dengan jilbabnya, itu di hadapan Allah dicintai apa itu? Baik, karena itu saya sering katakan, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh. Live ya. Ada di Quran itu. Ya, jadi terus berbuat baik. Nah, ini sedangkan orang yang ingin berislam, artinya kan dia meninggalkan semua kebiasaannya untuk mendapatkan yang baru. Makanya hal yang pertama Allah berikan pada orang itu adalah menggugurkan semua kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya dan mengganti jalan kebaikan dengan mencintainya. Makanya kalau sudah dapat itu, jangan sekali-kali ditinggalkan. Karena nggak mudah untuk mendapatkannya lagi. Jelas ya? Oke, baik. Saya mau tunjukkan, Khalid ini masuk Islam, lalu ingin berubah menjadi lebih baik. Nah ini spiritnya nih. Jadi Muslim itu, ya, untuk menjadi seorang Muslim, harus ada komitmen juga menjadi pribadi lebih baik. Itu antarannya. Jadi jangan pernah kita mengatakan Muslim, kalau tidak menginginkan diri kita berubah jadi baik. Karena di antara makna Islam itu adalah baik. Jelas ya? Jadi tambahkan kebaikan, dan tunjukkan Islam mengajarkan perubahan pada nilai kebaikan. Nah ini ingin berubah. Lalu dia mencoba masuk ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan sholat di samping Nabi. Jadi begitu masuk, Nabi sudah ada sisi lain. Ketika selesai menunaikan sholat, datang pada Nabi. Baik, ketika datang dia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, Nabi nggak bedakan. Mau ini mu'allaf, mau pelaku maksiat, mau yang lain datang mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi. Waalaikumsalam warahmatullah. Dan selalu jawabannya lebih lengkap daripada penanya. Baik kan? Itu yang dimaksud Quran surah 4 ayat 86.
Jadi kalau ada orang berbuat baik, sekalipun dengan salam saja, muliakan ia lebih baik dari apa yang ia berikan. Jelas? Dia datang bawa air putih, kita datang bawa roti. Jelas ya? Dia datang dengan senyuman, kita datang dengan pelukan. Yang mahram ya, bukan istri orang. Baik ya? Oke, dia datang dengan salam, kita jawab dengan yang lebih baik. Baik, apa yang Nabi sampaikan? Waalaikumsalam warahmatullah. Perhatikan baik-baik. Salli, irji', salli, fa innaka lam tusalli. Coba kamu sholat lagi. Karena tadi belum benar sholatnya. Sholat lagi. Singkatnya mengulang sholatnya sampai 3 kali, komentar Nabi masih sama. Maka dia berkata, nah ini penting sekali, tolong garis bawah ya. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Saya ulang. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Paham? Tidak. Ya Rasulullah, saya tidak bisa menunaikan yang lebih baik lagi daripada ini. Mohon ajarkan saya. Nah, kalimat mohon ajarkan saya ini, kata para ulama hadis, memberikan kesan yang dalam. Kalau memang ada kelemahan, jangan tutupi kelemahan itu dengan pura-pura kuat. Cari solusi. Kalau tidak tahu bertanya, kalau tidak paham konsultasi, supaya kesulitan itu tidak dipendam sendiri. Orang yang terus memendam kesulitan tanpa solusi, maka mengakumulasi kesulitan itu bahkan menyakiti dirinya. Ini saya beri contoh. Ini apa? Beratnya kira-kira berapa? Saya ulang ya. Ini juga beratnya kira-kira berapa? 100 gram. Oke. Singkatnya ringan nggak? Belum tentu. Lihat ini. Pegang terus begini. 10 menit mulai berat. 30 menit makin berat. Pegang seharian. Tangan bengkak kan? Masalah kecil itu, kalau terus dipendam, dipegang, nggak pernah diselesaikan, ujung-ujungnya hanya menyakiti fisik saja. Semakin berat, walaupun dia kecil. Tapi kalau Anda tempatkan spidol di tempatnya, dan kalau tak paham bertanya pada orang yang paham, itu akan mengurai setiap yang kecil menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Paham? Baik. Maka beliau tanyakan, dijawablah oleh Nabi, idza qumta ila shalah, kalau engkau ingin salatnya benar, terkoneksi baik dengan Allah, satu asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu. Kita sudah belajar kemarin. Dan ingat puncaknya, orang wudu itu minimal kalau belajar benar dari wudunya, maka merubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Karena wudu itu seakar dengan kata bau. Bau itu artinya cahaya. Seakar juga dengan makna husnu wan nadhafah, artinya baik dan bersih. Jadi kalau rajin berwudu, itu tipikal karakteristik orang yang senang tampil bersih. Kalau paham makna wudu, wudu merubah dia menjadi lebih baik. Ada aura tampak yang lebih bagus. Makanya Nabi sering katakan jaga wudu, jaga wudu, jaga wudu. Ya, maaf kalau orang berwudu itu mau berdusta nggak? Ya, minimal dia tahan tuh. Kenapa? Dia malu dengan wudunya. Itu yang dimaksud oleh Nabi jaga wudu. Artinya apa? Dalam wudu pun ada dampak pada perilaku kita lebih baik. Jangan sampai menghadap Allah dalam kondisi yang tidak baik. Ya kan? Mohon izin ya, maaf dengan kalimat ini. Masa sih mau menghadap Allah dengan lisan yang baru mencaci orang lain? Apa nggak malu? Allah aja maaf. Ini ada orang baru mencela orang, ya, kemudian sholat. Maka dibersihkan itu dalam wudhu. Makanya di hadis Muslim, dengan air yang masuk ke mulutnya, air membersihkan kotoran fisiknya, airnya jatuh membersihkan kotoran kias di lisannya. Sambil taubat dia. Makanya di ujung setelah wudhu, apa doanya? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, aku taubat dari perbuatan salah yang melekat pada bagian tubuhku. Makanya yang dibasuh, coba teman-teman lihat. Yang dibasuh, yang diusap dalam wudhu, bukankah semua anggota tubuh kita yang secara fisik berinteraksi? Ya, wajah, mata melihat, mulut bicara, telinga mendengar, pikiran diusapkan, yang kadang berpikir yang salah. Ya kan? Sampai tangan, kenapa tangannya dari sini ke siku, bukan dari siku ke sini? Ya, kan ini yang sering digunakan interaksi. Kalau bikin status kan pakai ini, bukan pakai ini. Ya kan? Tapi sering salah kan tulisnya. Ya, istilah suami salah paham kan? Karena tulisan dan karena pikiran kan? Dan itu yang dibersihkan lewat wudhu. Nah, setelah bersih itu baru menghadap Allah, barulah kemudian kita bertakbir. Yuk, kita mulai bahasannya. Kita masuk pada intinya. Famastaqbilul qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Baik. Fakabbir, lalu mulai bertakbir. Bagaimana cara bertakbirnya? Hadis Muslim nomor hadis 390. Ali bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menyampaikan informasi ini namanya sahabat junior Ibnu Umar. Ya, nanti teman-teman yang ikut umrah saya tunjukkan tempatnya. Kalau di Mekah di sebelah mana, di Madinah di mana.
setelah masuk Islamnya. Ya. Umar bin Khattab kemudian punya anak, bagaimana mengelola atau mendidik anak-anaknya supaya jadi tumbuh baik. Nabi mengangkat kedua tangannya, riwayat pertama, rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Oke, silakan. Oke, Mas, masuk lagi. Ini tadi contoh pertama. Hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahunya. Yang tadi, jangan dirubah. Ini ya. Nah, teman-teman, ini tadi saya katakan sudah benar. Cuman posisinya kurang tepat. Hadwa itu dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang berhadapan atau di depan, sejajar. Bahu kan ini ya, ini bahu nih. Berarti sejajar itu di sini, masuk. Ya, jadi bukan di sini. Kalau ini di samping namanya, di samping bahu. Jelas ya? Nah, yang tepat itu ini sejajar di sini, seperti ini kurang lebih. Jelas? Jadi Allah gini ya, dan tidak perlu terlampau kaku kan masih hidup. Oke, ini satu. Jelas ya? Ini, oke. Ini satu. Versi kedua, yang tadi yang Mas Dudi contohkan, ya, dinaikkan ke atas, yuhadhi udhunaihi, mendekati ke telinganya di sini, agak ke dalam sedikit, agak ke dalam, pelan aja, gak usah dikakukan, pelan-pelan. Nah, jadi ada yang di sini, oke, yang di sini, kenapa berat sebelah nih? Lurus ya, tenang aja, seimbang ya. Ini ada yang sini naik sedikit di sini, jelas? Jadi di sini dengan di sini. Dan ini penting dan pasti akan ada perbedaan di setiap kita karena ukuran bahu kan tidak sama. Baik ya. Nah, dan ini penting, pahami posisinya karena ini akan dibawa saat sujud. Jadi saat sujud ini nggak berubah, tetap seperti ini. Jadi mulai diangkat Allah sini, ya kan? Yang pertama. Baik ya, satu di sini seperti ini. Atau yang kedua naik sedikit di sini. Jelas? Silahkan mana yang paling nyaman. Ini atau di sini. Paham? Baik, jazakallahu khair. Ini satu. Posisinya tadi ya, di sini ya. Baik, silahkan kembali. Jadi di sini, bukan di sini. Dia tidak Allah, kan? Baik, tapi di sini. Jelas? Baik, di sini atau ke sini sedikit ke atas. Ini untuk cara. Baik. Kenapa tangan diangkat? Apa hikmahnya? Ini ada kitabnya, ada bukunya. Baik ya? Ada kitabnya, ada bukunya. Ini nanti tentang hikmah. Namanya Nazarat fi Ma'anis Shalah, ya. Tentang menggali tentang hikmah-hikmah dan makna dari gerakan dan bacaan salat. Jadi mengangkat begini, ini ada dua makna. Satu, seperti ini gambarannya untuk membuang urusan dunia ke belakang. Buang ke belakang. Jadi maksudnya apa? Kalau akan sholat dan ingin khusyuk terkoneksi pada Allah, jangan bawa dunia. Jadi persoalannya, orang mau sholat tapi dunia masih di bawah. Itu yang menyebabkan orang tidak khusyuk. Ya? Jadi lisannya Allahu Akbar, tapi di hatinya masih proyek Hu Akbar. Tuh kan? Handphone Hu Akbar, sendal Hu Akbar, konten Hu Akbar, gitu kan? Ya itu masih terbawa. Dan akhirnya menyebabkan setan mudah untuk menggoda. Ingat, ada setan khusus yang tugasnya memang menggoda orang sholat. Nanti satu waktu kita belajar ya, kalau sudah selesai ya, Mas Dim ya, bikin pelajaran khusus fikih setan. Belum pernah ada kan? Iya, kita hafal malaikat tapi nggak tahu setan. Persis orang mau berangkat, tahu jalan yang mulus tapi nggak tahu di mana lubangnya. Jadi bisa terpleset. Mesti tahu sehingga bisa dihindari. Dari mana tahunya kalau sedang digoda? Tahu-tahu basah saja, tahu-tahu salah, tahu-tahu ngambek saja. Nggak tahu bahwa ada setan sudah lebih dulu memprovokasi. Nah, ada 9 jenis setan yang harus diketahui. Salah satunya setan yang khusus menggoda orang sholat. Oke, setan rumah ada. Ada setan rumah, ada setan masjid. Setan masjid itu spesial, godain DKM masjid. Nanti ada babnya itu. Makanya orang kalau satu jamaah pergi, yang lain datang. Tapi kalau DKM-nya ribut, orang malas datang. Dan biasanya kalau masjid belum jadi, semangat. Kalau sudah jadi, potensi ribut. Nah, itu ada. Kalau nggak paham, susah menghindarinya. Nah, setan yang menggoda orang sholat namanya khanzab. Ada yang membaca khinzib, ada yang membaca khanzab. Hati-hati, kalau mirip-mirip cepat ganti nama. Ya, ada Awar, ada Dasim, ya, perempuannya Dasimah. Kemudian ada, nanti kita bahas lain waktu. Ini khanzab. Apa kerjanya? Begitu tangan diangkat, ini nanti bisa dibuktikan ya. Begitu dimulai sholat tangan diangkat, maka dia mulai bertugas. Fayaqulu syaitanu, di hadisnya Abu Daud, fayaqulu syaitanu, maka dia mulai membisikkan, ditanamkan di pikiran orang sholat itu, udhkur kada. Ingat ini ya, ingat itu ya. Anda kalau tidak percaya, sebelum sholat,
kita itu siap fokus, gak ingat apa-apa. Maunya sholat aja. Tapi begitu tangan diangkat, Allahu Akbar, yang tak ingin diingat, bisa ingat. Nanti saat duhur ya, saat duhur nih, lihat aja nanti. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini isi ceramah saya pun akan muncul. Ingat ya, setan itu nanti, itu bukan saya, setan itu. Ya? Itu muncul, gak percaya silakan. Gak diundang, datang sendiri. Ya, maka ketika mulai mengangkat seperti ini, kalau banyak yang dibawa, gak tuntas dulu, gak dibuang ke belakang, maka yang diolah oleh setan itu lebih banyak. Lebih beragam. Karena itu yang pertama dilakukan, buang urusan dunia ke belakang. Kemudian pasrahkan diri kepada Allah. Orang kalau ditangkap dan ditodong senjata menyerah, bukankah seperti ini? Bukankah ini tanda pasrah? Ya kan? Maka ulama memberikan penafsiran, mengangkat ini pun sebagai tanda kepasrahan kepada Allah. Menunjukkan kita tawakal dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa lafaznya Allahu Akbar, bukan yang lain. Nama Allah kan banyak. Tapi belum pernah ada orang sholat Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Kudus. Kenapa cuma satu? Allahu Akbar. Makna pertamanya, kita dengan mengangkat tangan seperti ini ingin membuang semua urusan dunia dan terkoneksi untuk mengagungkan Allah saja, tidak ada yang lain. Makanya kalau ingin khusyuk, salah satunya, ketika mulai mengangkat, dunia kita buang dan jadikan semua yang agung hanya Allah saja. Yang lain lepaskan. Mudah bagi Allah mengecilkan apa yang Anda anggap besar. Maaf ya, maaf sekali. Contohnya ini kemarin kan Jumat ya. Itu ada surah khusus namanya surah Jumat. Surah 62. Itu di ayat 11-nya, jelas sekali Allah sampaikan. Orang yang tega, kata Allah, menjual imannya untuk dunianya, yang masih sibuk dengan bisnis, dengan proyek, dan dia meninggalkan Jumat, itu bahasa singkatnya kata Allah, mudah bagi aku menghancurkan bisnisnya dan mewafatkan dia saat itu juga. Tapi kalau engkau mau datang menunaikan Jumat, mintalah kepadaku, aku buka jaringan dalam Jumat, aku lebarkan duniamu, aku mudahkan rezekimu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Hei, bukankah engkau tahu aku yang memiliki rezeki? Aku yang mengatur segalanya. Kenapa engkau tinggalkan Jumat untuk mengejar dunia yang engkau tahu aku pemberinya? Oke? Maka mudah bagiku untuk memberikan kepadamu atau menghancurkan pekerjaanmu saat ini dan mewafatkan engkau saat itu juga. Ya, maka dari itu saat terkoneksi dengan Allah, abaikan yang lain karena kan yang punya semuanya Allah. Itu gambarannya. Baik ya? Yang kedua, mohon izin. Ini yang paling dalam sekali. Ini yang paling dalam. Kadang-kadang ada orang sholat masih membawa status. Sehingga merasa besar saat dia memulai sholat. Status dengan kedudukan. Status dengan harta benda. Status dengan popularitas. Status dengan keilmuan. Sehingga tanpa dirasakan, begitu dia mulai bertakbir, kebesaran itu terbawa. Ya? Dan lupa bahwa yang paling agung itu Allah. Atau yang ketiga, status maksiatnya. Dia bawa maksiat menjelang sholat. Dan merasa nyaman dengan itu. Coba cek di handphonenya masing-masing. Jangan sampai ketika mau sholat, dalam handphonenya itu isinya apa yang tidak Allah sukai. Aurat yang tampak, hal yang tidak baik. Apalagi membawa perangkat yang tidak benar. Lalu dibawa dalam sholat. Dan mengatakan Allahu Akbar. Itu akan sulit membawa kekhusyuan. Maka dari itu, apa yang harus dilakukan? Begitu mulai menghadap kiblat, yakinkan pada diri kita bahwa saatnya terkoneksi dengan Allah, buang urusan dunia ke belakang, dan rasakan boleh jadi bila ajal tiba, Allah bisa mewafatkan dalam keadaan kita sedang bertakbir kepadanya. Ya. Masih ingat ayat yang dulu? Wa annahum ilaihi raji'un. Kalau memang merasa pengen khusyuk, bayangkan mungkin dipanggil saat kita terkoneksi dengan Allah. Jelas? Oke, satu. Teman-teman sekalian, Anda punya teman. Temannya seringkali menjelek-jelekan Anda. Kemudian yang kedua, berbicara yang tidak baik tentang Anda di belakang. Kemudian menzalimi dalam segala bentuk yang memang salah. Ketiga kemudian, dia meminta bantuan Anda sedang butuh, pinjam uang 10 juta misalnya. Diberi nggak? Kadang-kadang salam aja belum tentu dibalas kan? Ya, padahal hukumnya kan dijawab ya. Ya, bertemu aja belum tentu mau kan? Kenapa? Karena banyak kesalahan yang dia perbuat. Tapi kalau dia datang untuk meminta maaf, diterima nggak? Oke, lihat sini. Sebentar. Ini ada gelas. Cawannya terbuka. Sepanjang terbuka, Anda bisa masukkan apapun.
Ada kopi, susu, air, dan sebagainya. Tapi kalau kita tutup begini, dan penutupnya begitu pekat, tuh, bukan tisu, yang masih bisa ditembus. Kita mau masukkan apapun sulit. Bukankah saat sholat tadi kita ingin terkoneksi dengan Allah supaya minta apapun? Ya kan? Kita minta disehatkan, minta diberikan kesuksesan, rezeki yang melimpah, masalah dihilangkan. Ya kan? Kenapa ada sebagian orang yang sholat ketika meminta nggak terkabul? Padahal orang dulu baru nyebut sudah diberikan. Tuh. Orang dulu minta dikasih. Bahkan selesai sholat dapat. Kenapa? Dalam kondisi kita meminta, kita nggak mendapatkan apa yang dimohonkan itu. Boleh jadi, apa yang disampaikan Nabi itu hadir dalam kehidupan sementara orang. Saya nggak menyebut kita. Saya menjauhkan kata itu dari kita semua. Ada orang yang datang kepada Allah itu dengan maksiat yang dibawa, tapi belum ditobati. Jelas? Maka apa kata Nabi? Nabi mengisahkan seorang lelaki. Yutilus safara asy'atha akbara. Dia menempuh perjalanan panjang sampai berdebu, capek, jauh jalannya. Yang muddu yadaihi ila sama, dia ingin berdoa. Kalau ini digambarkannya datang ke Mekah lah, mau doa, ya kan? Begitu sampai tiba ke tujuannya, apa yang terjadi? Kata Nabi, komen pertamanya. Ingat, kalau Nabi sudah komen, maka kita apa yang harus lakukan? Tinggal like, subscribe. Like, share, and subscribe. Apa komen Nabi? Anna yustajabu lidzalik, mat'amu haram, mashrabu haram, balbasu haram, wa ghudhiya haram. Bagaimana doanya bisa tembus sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perangkat hidupnya haram. Ternyata bukan Allah nggak mau kabulkan. Begitu mau dikasih, mental. Karena ada sekat. Itulah sebabnya, kenapa sebelum kita minta banyak dalam sholat, minta sehat, minta rizki, minta rahmat, minta segala hal, kenapa dimulai saat takbir dengan memohon doa taubat terlebih dahulu? Di pembuka awal. Pembuka awal yang mengawali sesuatu dari mulai asalnya, itu dalam bahasa Arab disebut dengan iftitah. Kalau pendek, kalau agak panjang disebut dengan istiftah. Itulah sebabnya kenapa kita saat takbir langsung membaca doa iftitah atau istiftah untuk membuka semua sekat-sekat yang kurang baik, yang selama ini Allah nilai kurang bagus, sehingga setelah terbuka kita bisa minta apapun yang dimohonkan kepada Allah. Ada 9 jenis doanya, dari mulai yang pendek sampai yang panjang. Kalau pendek namanya iftitah, kalau panjang namanya istiftah. Atau kadang untuk mewakili keduanya, baik itu pendek ataupun panjang. Oke, teman-teman biasa baca doa apa? Gak apa-apa. Iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang baca Allahu akbar katsira? Alhamdulillahi katsiran, ada? Ada yang baca wajjahtu wajhiya alladzi fatara samawati wal ardh, ada? Baik. Pertanyaannya, tahu enggak maksudnya apa? Paham enggak gitu? Kita baca tanpa paham, dapat pahala dan gugur kewajiban, mengangkat kewajiban. Tapi kalau kita baca paham artinya, maka pemahaman itu memberikan dampak pada jiwa kita. Sehingga menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan merubah kita menjadi semakin lebih baik. Saya ambil contoh. Baik, 3 tadi saya bahas dengan cepat. 1. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ighsilhu bil ma'i wat thalji wal barad. Baik, teman-teman. Kalau ada orang berbuat salah, perbuatannya disebut dengan akhta'a. Oke? Kesalahannya disebut dengan khati'ah. Kalau banyak, maka disebut khotoy. Itu yang banyak salahnya. Khotoya. Gini. Khotoya. Yang banyak salahnya. Baik. Kalau saya mengaku, saya ini banyak salah. Maka tambahkan ya kecil di ujungnya. Khotoya. Ya. Gini. Artinya saya mengaku banyak salah. Saya mau tanya. Siapa matanya yang tidak pernah berbuat salah dalam memandang? Ada. Oke. Dari tadi pagi bangun sampai sekarang, pernah nggak salah lihat? Barusan masuknya udah salah lihat ya? Huh? Oke. Pernah nggak telinga itu berbuat salah dengar? Baik, sampai ke ujung kaki, selalu pernah salah kan? Baik ya? Artinya, kesalahan yang dilakukan tidak 1, 2, mungkin banyak. Ini yang datang ke sini pun, saya ingin tanyakan, dengan orang tuanya, baik tidak? Ada masalah nggak? Dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan kerabatnya. Puncaknya dengan Allah. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari salah.
Semua pasti pernah berbuat salah. Tapi indahnya Allah, dipanggillah setiap hari 5 kali untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mungkin orang jadi baik kalau tidak ada salah. Kesalahan itu dihadirkan untuk belajar supaya jadi lebih baik. Sama, saya kadang suka heran. Orang berdoa minta sabar, tapi saat dikasih jalannya tidak menerima. Saya tanya ya, kalau Anda minta sabar sama Allah, dikasih oleh Allah sabar atau dikasih ujian? Pasti diberi ujian supaya merasakan kesabaran itu. Sebab kalau dikasih sabar langsung nggak mungkin. Ya kan? Coba lihat, Bapak Ula berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran. Terus nggak ada hujan, nggak ada angin, Mas Baim pulang ke rumah, nggak ada apapun. Sabar ya sayang. Kira-kira bagaimana responnya? Kamu sehat deh. Karena nggak ada apapun. Kalau Anda mengharapkan sabar, Anda pasti diberikan masalah. Kalau orang berharap kesuksesan, apakah langsung dikirimkan harta? Tidak. Kan diberikan pekerjaan. Kalau orang berharap kebahagiaan, nggak akan diturunkan langsung. Pasti diberikan jalan untuk saling mencintai, baru bahagia. Sama persis kalau orang ingin jadi baik, maka Allah turunkan ujian yang menguji dia supaya belajar dari kesalahan, supaya jadi baik. Karena itulah orang kalau saat akan sholat, pasti punya salah yang dibawa. Maka bayangkan sebelum sholat, mata itu salah memandang, mungkin. Boleh jadi sebelum sholat kepada anak salah melihat, ini syar ya. Apa yang saya biasakan, mungkin kalau bermanfaat silahkan ambil. Kalau tidak Anda boleh tinggalkan. Saya itu pribadi yang menata diri untuk tidak pernah bisa marah pada anak-anak. Saya bisa marah. Sederhana. Anak kalau belum balik, Allah menilainya itu tetap dengan kekanak-kanakannya. Nggak ada hisab. Jadi kalau dia salah, itu nggak dihisab oleh Allah karena masih anak-anak. Jelas? Jadi saya itu kalau mau marah sama anak, saya tarik lagi, saya berkata, ya Allah, masa saya yang dihisab mau marah kepada anak yang tidak dihisab? Yang salahnya nggak dianggap. Tapi yang paling tidak adil kadang-kadang, ketika anak-anak itu sudah menyiapkan yang terbaik untuk menyambut ayahnya pulang, lalu datanglah Anda membawa wajah emosi kepadanya. Yang anak itu bahkan nggak tahu apa yang didapatkan oleh bapaknya. Anak di rumah itu nunggu Anda sebagai ayah. Bukan sebagai pejabat. Saya seumur-umur pulang ke rumah, nggak pernah disebut ustaz gitu. Nggak ada. Nggak ada anak-anak nunggu saya pulang datang ke rumah. Syekh gitu. Nggak ada. Ustaz. Mereka ingin ayahnya. Oh ya. Kalau Anda lihat tas saya, itu saya selalu simpan kertas dan saya selalu jaga. Di dalamnya ada satu yang anak saya buat perempuan. Dia tuliskan, dia gambar love, dia tuliskan di atasnya, I love you Buya. Buya adalah Buya terbaik yang Allah kirimkan menjadi ayahku. Dan itu dia susun menunggu ayahnya pulang. Bahkan dia jaga tidurnya. Maka siapa saya kemudian datang tiba-tiba ada masalah dengan jamaah langsung pelototi anaknya. Dan dia menyambut di depan pintu kan, depan rumah itu. Saya pernah tunggu saat Amil usia 2 tahun, anak saya pertama. Itu nunggu di depan rumah, di pintu, sampai setengah 11 malam. Anak usia 2 tahun, mau masuk 3 tahun. Karena diceritakan ibunya tentang bagaimana pekerjaan kita di luar. Dia tunggu, hanya ingin melihat. Begitu saya datang, senangnya luar biasa. Main bola yuk, ayo. Main bola. Main kuda-kudaan yuk, ayo. Saya jadi kuda. Selesai. Tapi kadang saat kita mau sholat, itu oleh Allah ditunggu tuh. Salah apa dengan wajah, terhadap pasangan, istri ke suami, ke ayah, ke ibu, ke teman-teman. Maka itu dibawa. Karena itulah ketika kita memulai takbir, kadang-kadang mohon maaf, ada hijab yang menyekat doa tidak terjawab. Bukan karena ketaatan kita dekat dengan Allah. Mungkin masalahnya dengan orang sekitaran kita. Bukankah ridho ibu bagian dari ridhonya Allah? Jadi orang tua. Makanya Anda pun ya muslim, tapi orang tua belum masuk Islam. Itu di Islam tuh nggak boleh mengecewakan orang tua. Tidak boleh kemudian menzalimi orang tua. Menyakiti itu nggak boleh. Quran surah 31 ya di ayat ke-15. Kalaupun ada perbedaan agama, anak dengan orang tua, wa in jahadaka ada an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua memaksa untuk kembali kepada keyakinan asalnya sebelum masuk Islam, maka silahkan tolak dengan lembut, jangan sakiti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menghambat engkau untuk berbakti kepada ayah ibumu. Dalam urusan dunia tetap disayang. Ibu kalau lelah pijiti, ayah senyumi, ada hasil kirimkan. Itu indahnya Islam. Indahnya Islam. Nah, karena itulah kadang-kadang yang menghambat ridho Allah turun di pekerjaan, di kelancaran, di proyek. Mungkin bukan karena Anda kurang tahajud. Bukan karena kurang baca Quran. Boleh jadi ada hak sementara orang sekitaran kita yang masih tertahan. Maka kita katakanlah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya. Nah, cara menerjemahkannya, terjemahkan di kalimat ini dulu. Ya Allah, hamba mengaku hamba banyak salahnya.
menghapuskan kesalahan itu. Hamba mengaku hamba banyak salahnya. Hamba pun menyadari engkau yang tidak terbatas maafnya. Maka mohon jauhkan antara aku dengan kesalahan yang pernah aku perbuat sejauh-jauhnya. Aku nggak mau lihat lagi sampai dengan ke akhirat. Jauhkan seperti timur dan barat yang nggak pernah menyatu. Karena saat itu tidak ditaubati, di akhirat ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sehebat apapun sekarang ditutup, itu kalau nggak diselesaikan diungkap di akhirat. Maka kita memohon, ya Allah jangan diungkap, karena yang tahu makin banyak. Maka kita buka dulu, sadari dulu. Ini kalau kita baca sampai sini aja, sholat mengajarkan kita menjadi pribadi yang baik. Itu poinnya. Ya Allah, kalau berat itu dihapuskan, maka bersihkan ya Allah. Mohon hapuskan sekalipun menggunakan air yang dingin. Seperti kotoran dibersihkan dari noda. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Sampai di sini, kalau kita betul-betul sadar, evaluasi ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, dapatkan ke telinga, terus ke tangan, sampai ke ujung kaki. Kalau sudah merasa nyaman, tenang, enak, baru kemudian angkat. Bukankah itu sambil bersedekap kan? Ya kan? Baca itu sambil sedekap kan? Baik, ya, sekarang kita masuk bagian selanjutnya. Gimana cara bersedekap? Boleh dibantu? Siapa? Gantian? Sebaim, sini, sini. Alhamdulillah. Jarang lihat pakai sarung nih. Kayaknya mau bikin studio syariah ya. Sekarang, baik. Oke, Mas takbir, tangannya disimpan di mana? Ya, oke. Allah, terus sedekapnya? Oke, tahan sebentar. Oke, ya udah bagus, pelan-pelan sebentar. Pertama, perhatikan teman-teman sekalian, posisinya dulu. Perut mana? Ini perut ya. Perhatikan sini, ini perut. Dada mana? Sini ya. Perhatikan. Di sini, di dada dengan di perut, itu ada rongga di sini. Ya, di diafragma ada rongga. Ya? Baik. Ini yang dimaksud menyimpan tuh di sini. Ini namanya sodr. Sodrun. Ini sodr. Kalau di sini namanya nahar. Nahar. Nahar itu yang dekat ke leher di sini. Teman-teman kalau lihat unta itu kalau disembeli, dia tidak dijatuhkan. Tapi langsung disembeli, itu di naharnya yang dekat ke tenggorokan, ke leher di sini. Ya, itu di sini. Makanya inna a'tainaka fasholli lirabbika wanhar. Kalau ini perut namanya. Ya. Nah, dalam hadis meletakkan tangan itu yang dekat ke sahih hadis itu di sodrun, ya, di dadanya, di sini di rongga sini, bukan di sini. Kalau ini batnun, ada hadis tersambung ke sahabat Ali bin Abi Thalib di perut, tapi hadisnya dhaif. Oke, yang agak mendekati lebih kuat itu di sini. Dan ini selaras dengan makna. Oke, nanti saya jelaskan maknanya. Ini namanya apa? Sodrun. Jamaknya sudurun. Oke, pelan. Baik. Yang kedua, yang diletakkan pertama di sini kanan atau kiri? Kiri kan? Oke, kiri kan? Baik. Setelah itu ditutup pakai apa? Kanan. Saya praktekkan dulu caranya. Tadi sudah benar diangkat gini. Lalu di sini, ini ada 3 cara. 1, yang telapak kanan menutup punggung yang kiri begini, pas. Ya, begini. Oke. Kedua, yang telapak yang kanan menggenggam pergelangan di sini. Kalau mau lebih detail, ini 2 jemari ke sini. Begini. Ini digenggam. Tapi langsung ya, gak usah diotak-atik. Allah. Nah, langsung ya, begini. Oke. Yang ketiga, lewat sedikit side ke sini. Di sini. Tapi tidak sampai ke sini. Oh, subuh di puncak sampai sini ya. Jadi nggak sampai sini. Bahkan ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Ya, jangan sholat seperti orang sombong dalam bersedekap, kata Nabi. Ini kiasan. Karena orang Arab tuh banyak pengusaha, pedagang, kalau sedang ngamatin proyek kan begini. Ya, makanya cukup sampai di sini. Letaknya di sini. Tidak di sini, lemah hadisnya, dan tidak di sini. Ini nggak ada hadisnya. Ada riwayat menunjukkan yang di sini terkait dengan masa perang. Ya, karena pedangnya lokasinya di situ. Makanya nanti dalam profesi yang di militer, dalam konteks sedang diutus misalnya perjuangan, itu boleh meletakkan tangannya dekat dengan senjatanya. Boleh begini. Jelas ya? Baik, silakan duduk sini dulu. Nggak usah jauh. Baik, kan kalau dekat dengan papan tulis bisa ngapus, bisa nulis kan? Lihat sini. Oke, saya masuk ke maknanya. Kenapa letaknya di sini? Oke, kenapa kiri duluan? Kenapa ditutup kanan duluan? Ini ada asalnya. Jadi semula sholat itu tidak bersedekap. Asalnya begini. Dan jangan semua yang sholat begini diartikan
Tidak. Nggak semua Syiah begini. Ya, tidak semua yang sholat begini Syiah. Di Sunni ada. Di Sunni ada dan riwayat asal, terutama dari Imam Malik. Makanya yang mazhab Maliki itu sekarang, dulu di Madinah, itu Maliki. Kemudian sekarang dikembangkan di Afrika Utara, khususnya di Libya, Tunisia, Maroko, khususnya itu Maliki. Nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol itu Maliki. Jadi kalau mereka sholat, Anda ke Mekah, ada yang sholat begini, Allahu Akbar, itu mengamalkan riwayat pertama. Dan jangan ditanya, hello, how are you? Ya, dia sedang sholat. Tiba-tiba takbir kok. Ya. Saya pernah masalahnya dulu saat pertama ke Tripoli, teman saya, dia Maliki ya. Saya nggak tahu karena masuk masjid kan, samping. Saya baru masuk juga. Kita masih berdiri kan, duduk begini, samping. Apa kabar? Kemana aja kamu? Allahu Akbar. Orang lokal. Ya. Kita halik silawainak anta. Allahu Akbar. Baik. Ini kenapa kemudian tiba ada riwayat untuk sedekah? Mulanya turun Quran surah 11 ayat 114. Asal mulanya ayat ini turun karena ada orang yang berbuat salah. Berkonsultasi ke Nabi ingin taubat. Tapi perhatikan cara konsultasinya. Ya Rasulullah, saya salah. Saya baru berbuat salah. Tolong hukum saya sekarang. Coba bayangkan. Ini sahabat itu begini cara berpikirnya. Mereka menyadari bahwa betapapun kegiatan di dunia ini menggembirakan, hasilnya itu luar biasa, dapat kemewahan, tapi mereka menyadari semua akan ditinggalkan. Yang abadi cuma akhirat. Dan ini bisa kita jadikan pegangan. Dan tampak, apalagi di sini dekat kuburan kan. Ya kan? Ya, Mas Bayu mungkin kan sering main di situ kan. Lihat-lihat aja. Coba di kuburan itu ada nggak yang dibawa ke situ? Tadi barusan ada yang dikuburkan, saya nggak pernah lihat dikuburkan dengan mobilnya. Ya, atau handphone terbaiknya. Tetap dia membawa tubuhnya saja. Dan bagi seorang muslim cuma 2 kain untuk laki-laki, kafan, dan 3 untuk perempuan tambahan kerudung. Dan tolong saya ingatkan dari sekarang ya, kafan itu nggak ada kantongnya. Untuk memberikan kesan bahwa yang dibawa bukan dunia. Nah sahabat itu berpikirnya, saya khawatir lebih baik dihukum sekarang daripada di akhirat dihukum. Karena pada akhirnya segala kemewahan dunia pun akan ditinggalkan. Tapi bukan dilarang hidup mewah. Yang passionnya ingin dengan harta, justru diminta oleh Quran dan hadis sekaya-kayanya. Supaya bisa ibadah dengan hartanya. Kalau belajar sepintar-pintarnya. Supaya bisa ibadah dengan ilmunya. Jadi kalau Anda usaha, jangan nanggung. Sampai tingkat tertinggi. Jadi ada 3 tingkatan kekayaan itu. Kaya banget, kebangetan kayanya. Itu yang ketiga tuh. Ya, sampai yang ketiga. Kalau nggak dapat tuh, bisa infak. Gimana ngajarin sedekah? Gimana zakat? Gimana haji? Gimana menghajikan orang? Mengumrahkan orang? Jadi sahabat tuh nggak tanggung. Dulu passion itu diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian ada Uthman bin Affan. Teman-teman, kemarin waktu riset kami, saya itu riset. Jadi saya tuh terima honoris causa kemarin. Ya bukan untuk gelar-gelar, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang nawarkan itu sudah beragam, dalam dan luar negeri. Tapi kenapa saya terima UMJ kemarin itu? Karena begitu profesional memberikan itu, sampai 2 tahun prosesnya. Diriset semuanya, layak tidak. Setelah itu, diminta membuat karya ilmiah. Lalu itu diuji di kalangan profesor. Betul nggak layak nggak karya ilmiah itu dapat itu? Diteruskan ke dikti, itu prosesnya 2 tahun. Setelah itu baru kemudian dianugerahi. Makanya di UMJ cuma 2 yang dapat honoris causa sampai dari berdiri sampai sekarang. Yang pertama Bung Karno, Presiden Indonesia pertama. Kedua, kami kemarin itu. Ya, dengan panjangnya proses itu. Nah, yang mau saya katakan adalah kembali kepada apa yang tadi kita ulas itu. Dalam pendalaman kami dari pendidikan Nabi kepada sahabat, itu Nabi mendidik seorang sampai kaya yang asetnya nggak nanggung. Zubair bin Awam itu sampai wafat, beliau punya aset yang kalau dikonversi ke kita dulu itu nilainya $1 miliar dulu. Lalu saya coba hitung kalau dikonversi ke sekarang yang $1 miliar, itu keluar angkanya 72.000 triliun. Jadi Elon Musk yang kemarin baru dinobatkan lagi jadi orang terkaya di dunia, itu baru 1/24-nya. Ya, 1/24-nya. Itu Zubair bin Awam itu sampai segitu. Tapi kekayaannya dipakai apa? Kita belum pernah dengar Zubair bin Awam pamer. Belum pernah dengar Zubair bin Awam ria misalnya. Gak ada. Dan semua mengakui beliau kaya. Abdurrahman bin Auf lebih dahsyat lagi. 3 kali lipat hartanya Zubair. Jadi kalau 72.000 triliun dikali 3, itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau lakukan? Ibadah dengan hartanya. Sampai Sayyidah Aisyah pernah komen. Ketika satu kali ada 600 kafilah. Kalau kita sekarang 600 truk isinya emas semua. Emas, mutiara, berlian. Datang dari satu sektor bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Dari sekian banyak. Begitu datang kata Sayyidah Aisyah,
Inilah Abdurrahman bin Auf yang kata Nabi masuk surganya dalam keadaan dihisab cukup detil. Maka ketika mendengar itu, apa kata beliau? Saya sodakohkan semua 600 itu kepada semua penduduk Madinah. Tuh. Kaya banget, tapi masuk surga juga. Yang repot kan miskin gak jelas kan? Si kaya masuk surga juga. Utsman bin Affan masih ada sekarang hotelnya. Itu tunjukkan, ada aset. Beliau itu gak beli hotel, cuman beli sumur. Yang dimonopoli oleh Yahudi. Beli kebunnya. Sekarang lokasi itu setelah diwakafkan, dialih fungsikan jadi hotel. Dinamakan wakaf Utsman bin Affan. Hasilnya disimpan di rekening. Nama rekening yang Utsman bin Affan. Anda bayangkan, sudah wafat 15 abad yang lalu, punya rekening di Bank Saudi namanya Utsman bin Affan. Kita masih hidup, rekeningnya belum ada kan? Jadi nggak usah nanggung, kalau kaya, sekaya-kayanya. Cuman jelas tujuannya. Antum bangun ini untuk apa? Kalau cuma pengen mewah, yang belum beriman pun bisa. Lebih mewah daripada ini. Kalau cuma pengen pintar, banyak di luar sana yang bahkan dapat Nobel. Tapi nggak jelas tujuannya. Kalau cuma dapat kedudukan, ya silahkan, semua orang bisa dapat. Mau jadi apapun, legislatif, yudikatif, eksekutif, bisa. Tapi tujuannya apa? Nah, Islam itu memberikan nilai, value dalam Islam itu tinggi. Ya kita harus dapat jadi sesuatu. Maka diajarkanlah dalam proses sholat itu. Bagaimana caranya dalam konteks kehidupan kita bisa mendapatkan nilai yang baik sisi Allah. Orang ini datang mengatakan, dia punya value dalam dirinya. Ya, dia lihat ke depan. Ya, dia look forward ke depan, ada apa nih setelah saya tinggalkan. Maka dia katakan, ya Allah, saya ingin tobat. Datanglah ke Rasulullah. Rasulullah itu sederhana. Kalau beliau mintakan ampun, selesai, diampuni semua dosanya. Maka ketika minta ampun itu, ya Rasulullah hukum saya salah. Saat akan menunaikan sholat, dalam riwayat sholat zuhur. Maka kata Nabi, tunggu nanti habis sholat aja. Ya, tunggu habis sholat aja. Dan hebatnya, Nabi tidak mempublikasikan kesalahannya. Itu dahsyatnya Rasulullah tuh. Jadi kalau ada orang salah, itu antara beliau saja dengan beliau. Dan kalau ada orang salah di pertemuan, misalnya ini, luas ya, itu oleh beliau, tidak ditunjuk ke orang, tapi dibikin umum kiasannya. Sehingga tidak ada yang merasa dipersalahkan. Nabi sedang Jumat, datang seorang namanya Sulek dari Gotofan, dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Masuk masjid, langsung duduk. Orang tahu kalau masuk masjid, mau itikaf, sholat dulu 2 rakaat. Nabi tidak menunjuk itu salah atau tidak. Tapi Nabi membuka dengan kalimat umum. Sahabatku semua, kalau kalian ingin mendekati Allah di masjid, ingin itikaf sementara, maka akan lebih baik kalau sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Tanpa menyinggung siapapun. Baru kemudian beliau sholat. Anda bayangkan ya? Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, tingkat takwa tertinggi, cara memperbaikinya luar biasa. Siapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, gak jelas surganya, ya kan? Hisabnya juga masih menegangkan. Kenapa antar pasangan masih saling menyakiti? Kenapa menzalimi kepada orang tua, anak, teman, dan sebagainya? Tunggu sebentar, sholat dulu. Saat sholatlah turun Quran surah 11, ayat 114. Aqimis salata, tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Ini ayatnya, ini syahidnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Lakukan salat, jaga dengan baik. Waktunya dari subuh sampai dengan isya. Bila benar salat dilakukan, dia bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kesalahan kecil maksudnya. Tapi yang paling indah itu ini, lihat ujungnya. Tidak ada hambaku satupun yang tidak pernah berbuat salah. Sebagai Nabi yang terjaga ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi sebaik-baiknya hamba yang ketika dia berbuat salah, dia mau memperbaiki kesalahan itu dengan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat itu turun untuk memberikan jawaban taubat dari Allah kepada hamba tadi yang dengan ketulusannya dia meminta Nabi untuk menghukumnya. Bayangkan. Turun ayat tadi, maka saat turun ayat itu selesai salat, orang itu bilang lagi, ya Rasulullah hukum saya salat sudah selesai. Apa kata Nabi? Allah sudah mengampunimu. Ya, kama qala Rasulullah SAW, Allah sudah mengampunimu, maka tidak ada alasan lagi untuk menghukummu. Nah, dari situlah kemudian untuk menggambarkan hikmah ayat itu, mulailah sedekap tangan kanan telapak diletakkan menutup punggung yang kiri begini. Kenapa kiri ditutup duluan dengan yang kanan? Kiri ini gambaran dari sesuatu yang divisualisasikan kadang kurang baik. Aliran yang nggak bagus, aliran apa? Kiri. Pemikiran yang nggak bagus, pemikiran apa? Kiri, ya. Sedangkan kanan digambarkan sesuatu yang baik. Gambarannya apa? Kalau Anda pernah berbuat salah, cepat tutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kalau kita perbanyak kebaikannya, yang salah ini akan dilupakan. Siapa sekarang yang mengingat Umar dengan mabuknya? Gak ada. Yang mengingat Umar dengan premanismenya? Gak ada. Umar itu sebelum masuk Islam, pekerjaannya satu, nantangin orang. Kalau berani dengan saya, ketemu
di tempat A, bukit B, tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Mabuknya minimal 5 kali sehari. Dan itu mabuk yang paling amatir. Betul, di jahiliyah itu yang paling amatir 5 kali sehari. Itu jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, ayat-ayat tentang larangan mabuk, kalau sekarang mirasan 3, itu turun karena permintaan Umar. Ya Rasulullah, tidakkah Allah sudah menurunkan ayat larangan untuk khamar, melarang mabuk? Ya turun 1, 2, sampai 4 tahap turun seketika. Itu karena Umar minta. Gitu, hikmahnya gitu ya. Kemudian yang paling tinggi apa? Setelah masuk Islam, menjadi lebih baik. Ditutupi semua yang jelek ini dengan semua perbuatan baik. Dia tobat, beliau tobat, hilang jeleknya, yang baiknya muncul semua. Bukankah sekarang tidak ada satu disebutkan nama Umar, terbayang semua kebaikannya. Belusukannya, ketegasannya, kejadiusannya, dan sebagainya. Sebutkan satu nama aja, Khalid bin Walid. Ketika disebutkan Khalid, yang terbayangkan panglima hebat. Memenangkan pertempuran terus. Sehingga Allah, pedangnya luar biasa. Apa lupa bahwa beliau itu dalam perang Uhud pernah menjadi musuh Nabi? Ya kan? Yang menyebabkan Hamzah paman Nabi itu wafat. Hah? Tapi itu ditutup, semuanya hilang. Apa yang terjadi? Hamzahnya masuk surga, Khalidnya bahkan diapresiasi tinggi oleh lisan Nabi SAW. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan. Jadi maaf, begini ini maksudnya, hei, gak pernah ada orang suci itu. Dan gak pernah ada orang yang gak pernah salah. Pasti pernah salah. Tapi selalu terbuka peluang menjadi lebih baik. Ya, caranya banyak, termasuk kesini pun. Itu bagian dari kebaikan. Makanya tempat seperti ini untuk belajar disebutnya majlis. Majlis itu apa? Majlis itu dari jalasa. Tempat yang mengangkat orang menjadi lebih tinggi. Jadi kalau Anda duduk di bawah, saya minta ke atas, itu orang-orang mengatakan ijlis. Tempatnya majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Karena ia akan mengangkat orang yang hadir ke situ ke derajat yang lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak semua orang bisa hadir. Jadi berbahagialah ketika Anda sudah berada di tempat seperti ini. Itu bukan karena mungkin Mas Mai undang atau saya mungkin yang mengisi, bukan. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin ada di sini. Demi Allah saya katakan, saya pun tidak tahu siapa yang datang. Dan mungkin yang tahu pun belum tentu bisa datang. Tapi kenapa harus Anda yang dipilih? Perhatikan hadis Nabi. Perhatikan hadis Nabi. May yuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan seorang jadi orang baik, maka yang pertama Allah tujukan dibimbing dia untuk datang ke majelis ilmu. Jadi berbahagialah Anda yang terpilih bukan orang lain. Ini bukan kalimat saya. Tapi kalau Allah sudah datangkan Anda ke sini, duduk di sini, berbaur dengan teman-teman, belum juga menyentuh Anda untuk menjadi baik, maka dengan cara apa lagi Allah menjadikan Anda orang baik? Dan saya pun maksimal mungkin, makanya saya selalu katakan, saya nggak ingin diberi apapun datang ke sini. Supaya saya optimal. Tanyakan pada Mas Dimas, pernahkah saya minta sesuatu? Dari mulai berdiri musyawarah sampai sekarang, nggak pernah saya minta. Uang nggak pernah. Saya datang, bayangkan, saya datang sendiri, ngajar sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Pas ini aja baru kemarin-kemarin. Kan? Enggak, saya pengen sempurna ketika ditanya oleh Allah, ya Hadi, ya Hidayat, si fulan bagaimana? Hadir di musyawarah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Saya datang, saya tak minta apapun, saya terangkan maksimal saya berikan. Karena itu mumpung Anda ada di sini, kalau saya belum maksimal memberikan Anda untuk dekat dengan Allah, sampaikan pada saya di sini dengan cara apa lagi saya mesti membimbing Anda. Maka ketika Anda sholat, bayangkan kasih Allah diletakkan di tangan kanan ini. Enggak ada yang sempurna. Tapi Allah berikan harapan menjadi orang baik. Tutup ini. Mau sampai kapan begitu? Selalu terbuka peluang. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa memilih yang tidak baik? Dan semua ada babnya. Anda silakan mau jadi public figure, bikin konten dan macam-macam, silakan saja. Semua terbuka. Kalau Anda membuat status yang baik bisa dilakukan. Kenapa membuat konten yang aneh-aneh? Membuat cerita yang aneh-aneh. Toh yang baik pun akan dilihat juga. Manfaatnya ada. Maka tadi, ini kanan, ini kiri, tutup. Dan kenapa letaknya di sini? Sadrun, jamaknya sudur. Nah, sudur itu pintunya setan. Ingat, satu-satunya surat dalam Al-Quran yang paling favorit dan dihafalkan hampir semua orang Islam di muka bumi. Surat An-Nas. Qul malikin ila min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur jamaknya sadrun. Di dalam sadrun, ini gambarannya. Dalam sadrun, ini sadrun besar, ada tempat namanya kolbun, kolbu. Nah, di dalam kolbu ada nafas jiwa. Dalam nafas ada jiwa takwa, ada nafsu fujur. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Nah, ini jalan kebaikan yang bisikan malaikat. Ini adalah keburukan, sifat-sifat yang provokasi setan. Nah,
Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali. Karena itu kenapa dia selalu bergolak? Kalau diberikan pilihan itu nggak langsung diambil, kan bergolak kan? Ambil enggak. Gambarkan. Adzan aja kan kita sudah bergolak dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan ya Allah, gitu kan? La ilaha illallah, baru adzan, belum qomat. Ya kan? Itu golakan kan? Nah itu pertama, bisikan dua kebaikan, ataupun yang satu. Yang paling pokok adalah, ini adalah tempatnya setan untuk memberikan was-was. Masuknya lewat sini. Ini pintu besarnya. Ini. Makanya sering orang katakan jagalah hati, maksudnya itu. Tempatnya di sini. Nah, sumber yang paling yang menjadikan seseorang berbuat salah sebetulnya bukan faktor eksternal. Faktor utamanya adalah faktor internal, ketidakmampuannya mengelola jiwanya atau hatinya. Maaf ya, sekali lagi. Kalau ada teman lewat kita panggil, lalu dia tidak menoleh, bukan berarti kita simpulkan dia sombong. Ya kan? Boleh jadi mungkin sedang buru-buru, atau mungkin nggak terlalu terdengar, tapi karena tak mampu mengelola perasaan hatinya, setan masuk. Sombong tuh. Kemarin minta tolong, sang dipanggil aja nggak nengok. Ya kan? Ini yang dimaksud saudara. Makanya baik-baik menata hati itu dalam berkehidupan memang tidak ada orang yang sempurna, tapi minimal kita bisa menjaga keadaan diri kita sehingga tidak menyimpulkan cepat keburukan pada orang lain. Suami pulang, istri cemberut. Oke? Kalau muncul gejolak hatinya, kita ambil dari fujur nafsu yang keluar kata-kata. Kenapa cemberut? Emang kenapa? Nyambung. Tapi kalau kita bisa olah, qad aflaha man zakkaha, lawannya cemberut, senyum. Datang masuk lewat senyuman. Sayang, kok cemberut? Kayaknya kenal nih. Keluarkan hadiah iPhone 14 misalnya, kan? Tapi itu tidak mudah. Ya, secara teoritis gampang, prakteknya tidak mudah. Itulah sebabnya kenapa Ustadz pun kalau ngajar jarang bawa istrinya. Ini live gak? Enggak ya, rekamnya. Oke, itu ya. Kurang lebih teman-teman sekalian, ini letaknya di sini. Jadi kalau sudah diletakkan di sini, tutup. Rasakan bahwa mungkin datang membawa kesalahan, segera tutup. Lalu istighfar, bacakan doa tadi, atau kita katakan Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asli. Allah engkau agungkan. Engkau aku agungkan. Dan maaf, boleh jadi ya Allah aku sholat ini membawa keagungan. Sombong terhadap orang lain, angkuh dengan kawan, merasa yang paling tinggi. Taubat kita. Walhamdulillahi katsira, terima kasih ya Allah berikan banyak sekali kebaikan-kebaikan kepadaku. Rizki, kedamaian, ketentraman. Ada seorang kakek di Saudi kemarin, baru-baru kemarin, pengap, dibawa ke rumah sakit. Ini kisah nyata. Langsung ditangani, kasih oksigen. 24 jam sehat lagi. Alhamdulillah penanganannya bagus. Lalu muncul tagihan. Yang kalau dirupiahkan kurang lebih 2,4 juta. Tiba kemudian kakek ini menangis di hadapan dokternya. Nangis lama gitu kan. Kata dokternya begini, kek, nggak apa-apa. Kalau memang bayarnya terlalu mahal, disampaikan saja. Mungkin kami bisa koreksi. Apa jawab kakeknya? Demi Allah, kalaupun engkau tagih 2 kali lipat dari ini, saya masih bisa bayar. Yang saya sedihkan itu, saya ini hidup 74 tahun. Baru dikasih pengap oleh Allah selama beberapa jam, mesti keluar 2,4 juta. Maka berapa banyak biaya yang harus saya berikan dan saya keluarkan selama 74 tahun ini? Ya, 74 tahun berapa nilai anugerah yang Allah berikan kepadaku? Yang kalau harus dibayar, berapa banyak aku harus keluarkan? Maka beliau menangisi dirinya yang menghukumi takut belum bersyukur dari nikmat oksigen yang Allah berikan kepadanya. Itu maksudnya. Ya, kadang-kadang seringkali ada orang meminta lebih banyak dari luar yang apa belum dia dapatkan, tapi lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Dapat sepeda, minta apa? Motor. Padahal sepeda pun belum pernah dipakai ke masjid untuk sholat. Nah itu dihisab. Ya? Dan itu minta motor. Allah tahan dulu tuh. Sepekan 2 pekan jangan dulu beli motor. Maksudnya pakai dulu ibadah. Masih nekat. Ya Allah motor ya Allah. Kasih motor. Belum dipakai untuk ibadah. Belum nganterin anak. Baru dipakai mejeng-mejeng. Sudah minta mobil. Nah itu dihisab. Coba buka pakaian di rumah tuh. Lihat mana yang belum pernah dipakai ibadah. Jangan sampai ada satu dihisab. Belum pernah dipakai ibadah. Ya, itu ringan tapi dalam. Ringan tapi dalam. Oke ya. Jadi ini. Kemudian setelah itu terakhir saya tutup. Nah doa yang terakhir ini yang biasa dibaca sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau Allahumma ba'id sahabat Abu Hurairah, Allahu Akbar kabira, itu dibaca sahabat dan malaikat langsung turun untuk mencatat. Rebutan pengen dengar. Saking indahnya bacaan itu. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan
wasilah. Itu nilainya tinggi sekali bacaan itu. Dan itu satu doa. Kadang kita gabungkan dengan yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Itu doa yang biasa dibacakan sahabat Ali bin Abi Thalib khususnya dalam salat malam, dalam kesempatan malam. Kenapa malam? Karena inti doanya ketika dibaca malam itu lebih meresap ke jiwa. Jadi kalau teman-teman baca salat Isya, tahajud, yang lain pun boleh dibaca. Tapi kalau baca yang ini, itu yang dibiasakan sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan baik-baik. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, aku hadapkan secara total kepatuhan diriku kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati wa nusuki. Kalau aku selama ini sholat, aku ibadah. Wa mahyaya, aku berkehidupan, beraktivitas dengan keluarga, dengan masyarakat. Wa mamati, atau Engkau wafatkan aku di detik ini saat sholat. Lillahi rabbil alamin. Aku pasrah, aku ikhlas, aku tunduk pada ketentuan. Jadi biasanya kalau teman-teman bangun malam, kita bangun kan ke hati lebih dalam bacaannya, lebih terasa ke jiwa ya. Yang dimaksud surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi kalau berdoa malam itu dengan siang agak beda. Malam lebih khusyuk. Siang karena masih kerja banyak pikiran. Malam lebih teduh. Makanya malam lebih enak untuk kontemplasi. Untuk merenung, evaluasi diri itu malam. Nanti saya tutup dengan kontemplasi dalam keluarga. Kalau bisa dilakukan, demi Allah saya katakan itu selalu tenang dalam kehidupan keluarga. Oke. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya Allah, aku berjanji. Sejak sholat ini, aku akan menjadi muslim yang lebih baik dan tunduk kepadamu sampai aku wafat. Jadi kalau baca doa iftitah ini yang wajah itu sampai akhir, kita itu sedang berkomitmen selepas sholat jadi lebih baik. Jadi kalau jadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, nanti ukuran kebaikannya tinggal belajar. Jadi tetangga yang baik, bukan tetangga masa gitu. Ya? Jadi semua ukurannya ada. Begitu itu diturunkan, dan kita sedang berjanji di hadapan Allah. Makanya malu kata para ulama, kok baca wajah tuh, begitu selesai sholat, kok bermaksiat? Kok bisa selesai sholat saling mencela? Ya, saling menyalahkan, saling merendahkan. Saya bingung kadang-kadang. Ya, di mana nilai keislamannya? Cobalah buka dengan kasih pandangan, kasih sayang. Bi'ain rahman. Pada akhirnya kita salah juga. Masa orang yang akan salah harus memvonis kesalahan orang lain? Salah itu perbaiki, tunjukkan, ajarkan dengan lembut, doakan. Dan biarkan Allah berjalan dengan takdirnya. Jadi, kalau hidup seperti itu damai kita. Baik ya? Nah ini sampai iftitah. Baru kalau ini sudah terbuka, sudah lapang, sudah enak, baru baca Al-Fatihah. Dengan maknanya. Dan itu cepat, kalau sudah terbiasa cepat kita. Makanya baca Al-Fatihahnya pun setelah hati merasakan ketenangan. Saya kira sebagai pembuka, itu dulu teman-teman, 14 menit menjelang ke zuhur, kita diskusi dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya perkenankan. Dan singkatnya, kita sudah sampai ke bacaan iftitah dalam sedekap. Ya, masih ada 23 materi yang kita bagi di pertemuan-pertemuan. Ya, ada kurikulumnya. Saya belum kirimkan karena saya belum terima email, Mas Dines, Mas Dude ya. Nanti kirimkan email, saya kasih kurikulum. Nah, nanti boleh di-forward ke teman-teman yang lain. Jadi datang ke pengajian itu tahu apa yang mau dipelajari. Dan insya Allah saya siapkan resumenya. Oke? Baik, saya kira itu yang kita bisa dapati sampai dengan sedekap dan kita belum mulai Al-Fatihah.